Oke, halo semuanya. Selamat malam, teman-teman semuanya. Apa kabar, teman-teman? Semoga teman-teman berada dalam kondisi yang baik ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita ini selalu ridho yang Maha Kuasa. Amin. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa bantu dulu menulis di kolom chat. Nah, kita pengen tahu dulu nih, saya berserta Mas Dharma yang sudah ada di tengah-tengah kita, pengen tahu dulu nih, ini teman-teman dari mana aja gitu ya. Karena nggak kelihatan dari wajahnya, karena ini konsepnya webinar gitu ya, yang kita tahu untuk kita eh, bisa paham, bisa ada gitu ya keberadaan teman-teman semua. Kita pengen tahu, wah ada dari Malang gitu ya, oke good. Terus ada siapa lagi nih? Malaras, selamat. Wah dari BSD, Bu Debi, halo, oke. Terus ada lagi, masih banyak nih, ada 22 attendance ya. Oke, ada yang dari Jakpus dan masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Ada Mas Septian, ada Mbak Debi dan teman-teman yang lainnya. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Trisna Lesmana gitu ya. Teman-teman boleh panggil saya Trisna dan saya di sini nggak akan terlalu banyak memperkenalkan diri karena sebetulnya sekarang yang akan menjadi pembahasan yang menarik akan dibahas oleh masternya nanti ya. Tapi sebelum saya panggil teman-teman semua gitu ya, di sini selamat datang. Saya ingin mengucapkan selamat datang dulu buat teman-teman semua di acara LND Mini Conference gitu ya. Jadi kalau bertanya-tanya apa nih gitu LND Mini Conference. Nah, jadi LND Mini Conference ini diinisiasi oleh LND Meetup Community. Nah, jadi memang kami ada komunitasnya gitu ya, yang kita namai sebagai LND Meetup Community. Nah, jadi komunitas ini lahir setahun sebelum pandemi itu ada. Jadi berangkat dari sebuah sharing biasa yang ketika kita awalin sharing itu ternyata memiliki pemahaman yang baru, ada insight-nya gitu ya, daging semua ternyata yang dibahas, karena yang membahas terkait LND ini adalah bukan orang yang awam tapi justru adalah profesional yang memang dia bermain di dunia LND. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Maka lahirlah LND dengan tujuan bukan hanya untuk menumbuhkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, tapi sebetulnya bisa bermanfaat buat orang-orang yang berada dalam komunitas itu sendiri. Nah, dan sekarang kami hadir di sini ingin memberikan sesuatu insight terhadap Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke? Okay? Dan di LND mini conference ini gitu ya, teman-teman semua, ada 8 pembicara yang akan menemani dalam program ini dan sudah ada dua pembicara sebelumnya yang udah sharing yang luar biasa, hot-hot semuanya gitu ya. Dan sekarang juga nggak kalah hot sama masternya yang akan membahas topik yang berbeda meskipun sama tentang dunia LND. Nah, oke. Okay. Teman-teman semuanya, sebelum saya panggil masternya gitu ya, saya pengen sedikit interaksi dulu dengan teman-teman semua di sini. Coba bayangkan teman-teman yang ada di sini punya keponakan mungkin ya, atau punya anak, atau punya adik, atau siapapun yang memang kita punya kenalan yang memang umurnya itu masih di 4 sampai 5 tahun ya, masih di TK gitu ya, atau mungkin boleh deh kelas 1 SD gitu ya. Coba bayangkan kalau kita punya ponakan, punya anak yang masih duduk di bangku SD kelas 1, terus kita ajak untuk belajar di forum ini. Kira-kira reaksi mereka seperti apa ya? Nah, coba jawab. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ayo. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Apa reaksi seorang anak yang umurnya masih 5 sampai 6 tahun terus diajak ke forum ini belajar tentang bahasan-bahasan seperti ini? Kira-kira reaksinya seperti apa ya kira-kira mereka ya? Oke, kira-kira jawabannya apa nih mungkin? Wah, di sini ada, oh bingung. Oke, thank you banget. Bertanya-tanya, kamu nanya gitu ya, bertanya-tanya. Itu kira-kira yang dijawab oleh mereka atau yang ditanyakan oleh mereka. Karena mereka sama seperti kita, suka nonton TikTok juga. Tapi respon yang mereka berikan dengan kita beda gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelasnya beda. Dunianya berbeda, teman-teman semua. Nah, jangan-jangan sekarang kita sudah diseret oleh waktu ke kelas yang berbeda. Tapi kualitas kita, kelas kita, kapasitas kita masih tidak merepresentasikan dengan dunia baru tersebut, dengan kelas baru tersebut.
So, maka yang harus kita pelajarin adalah tentang bagaimana dunia kerja saat ini, cara belajar saat ini, dan lantas gimana caranya supaya kita bisa merespon terkait kelas yang baru ini. Nah, tentu saja akan dibahas langsung sama masternya yang udah puluhan tahun berpengalaman dalam dunia learning, 5 tahun udah di Tokped gitu ya, bermain dalam dunia learning sebagai product manager juga gitu ya. Dan nggak hanya itu, beliau juga punya prestasi. Prestasi salah satunya mendapatkan medali silver medali sebagai kategori Best Use of Technology in Customer Experience World Asia 2021. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya yang kayaknya nggak perlu saya terlalu banyak edifikasi karena percuma ya. Semakin saya banyak edifikasi juga percuma. Kenapa? Karena kualitas edifikasi saya tidak merepresentasikan dengan kualitasnya yang cukup tinggi ini. Wah, makanya langsung saja saya akan panggil ini dia. Wah, speaker kita, Mas Dharma. Oke. Halo, halo Mas Trisna. Waduh, thanks for the warm welcoming nih Mas ya. Waduh, sehat-sehat Mas? Iya. Sehat-sehat Mas. Wah, Gimana ini Mas nih. Dharma kabarnya nih? Ya, masih di kantor ini Mas. Kayaknya dengar-dengar hujan juga ini ya di beberapa sekitaran Jabodetabek. Ya, semoga teman-teman yang lagi Iya, di jalan hati-hati di jalan juga ya, iya, biar iya, baliknya iya, nggak iya. macet. Oke. Betul, betul. Sama di sini juga hujan banget, tapi saya yakin dan percaya siapapun yang hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama merasakan hujannya yang cukup deras ini tidak menghalangi kita untuk belajar. Apalagi langsung Tuh. dari masternya nih, Mas Dharma. Waduh, Eh, lagi sama-sama belajar kita Mas. siap. Kira-kira spill dulu deh, Mas. Oke. Kira-kira apa yang akan dibahas nih sebetulnya? Nah, jadi gini sih teman-teman, mungkin ada bertanya-tanya, loh, ini siapa sih Dharma gitu loh? Terakhir Hmm, product manager, terus sekarang malah di KMS chatbot, kok nggak ada learning-learningnya gitu. Jadi untuk giving context teman-teman, saya itu join di Meetup ini awal di tahun 2019 di inisiasi oleh Kang Yana. Dan karena waktu itu saya memang antusias, sampai sekarang tuh saya antusias di bagian learning. Nah, kebetulan saya tuh punya perspektif-perspektif baru di bukan bagian learning, tapi menghasilkan produk-produk terkait learning. Even sekarang saya di Shopee ya, dan saya juga baru di Shopee, baru 1 minggu, saya lama di Tokopedia. Nah, itu membuat saya pengen share ke teman-teman untuk apa ya kira-kira yang bisa teman-teman lakukan sebagai L&D practitioner atau secara umum HR untuk mengembangkan teknologinya. Karena hal itu yang kemarin waktu saya lama di Tokopedia, ini case-case yang ada di Tokopedia, itu membuat saya yakin bahwa teknologi itu menjawab semua masalah yang ada di HR terkait nantinya proses bekerja yang baru gitu. Nah itu yang ingin saya spill di malam ini sih Mas. wih deh, mantap, mantap Mas Dharma. Kalau kayak gitu Mas Dharma mungkin langsung aja. Karena saya yakin dan percaya semua orang yang hadir pada kesempatan kali ini itu yang memang ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, mungkin Oke. untuk waktu saya persilakan nih untuk Mas Dharma. Silakan Mas Dharma. Oke. Thank you Mas Trisna. Oke, nah teman-teman selamat malam semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan di sini sharing dari saya lebih sekedar dari perspektif saya dan pengalaman saya di dunia pekerjaan di teknologi. Nah, itulah yang akan saya bawa kali ini. Mungkin sebagai gambaran di awal, jadi kita tahu di 2 tahun terakhir kemarin itu kita benar-benar dipaksa ya untuk mengikuti zaman, mengikuti perubahan yang kadang kita nggak tahu apakah perubahan yang kita sudah lakukan terutama di perspektif HR itu sudah membantu perusahaan atau enggak. Dan pertanyaan selanjutnya sekarang ini adalah ketika pandemi sudah mulai surut, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu akan saya bawakan malam ini yaitu kita beradaptasi dengan era baru bekerja dan belajar tapi melalui perspektif teknologi. Nah, ini jadi antusias saya baru nih. Kemarin saya antusias di learning, sekarang saya antusias di teknologi. Jadi dua entity ini yang saya akan share teman-teman semoga bisa mendapatkan perspektif baru bagaimana mengimplementasikan teknologi dalam tim HR-nya atau spesifik ke tim learning-nya. Oke, kita mulai aja. Next dulu. Nah, introducing me dulu, nggak kenal nggak sayang. Saya tuh sebelum di perusahaan teknologi, saya tuh 2 tahun di MDP di salah satu financial company. Nah, di situ membuat saya mempunyai mulai ketertarikan di dunia HR. Karena kalau di MDP itu kan di semua roles itu harus pernah diterjunkan dan HR itu salah satu tim yang saya sangat cintai waktu itu.
Nah, itu berkembang, akhirnya saya 7 tahun total di perusahaan teknologi, dan terdiri dari 5 tahun di tim training NLD, dan 2 tahun di product manager. Tapi product manajernya masih dekat LD kok, jadi masih relate. Nah, mungkin tadi di share sama Mas Krisna ada beberapa award, yaitu sebagai gambaran teman-teman bahwa ketika kita passionate terhadap satu teknologi itu ada wadahnya kok. Nah, kebetulan waktu itu wadahnya itu di Customer Experience Asia Excellence Award. Jadi saya dan perusahaan saya mengikuti untuk beberapa kategori, terutamanya di kategori teknologi. Karena itu bisa merepresent sebenarnya sejauh mana sih teknologi yang sudah tim saya bikin ketika kita compete di Asia gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya. Bisa bantu next. Nah, di malam ini kita akan membahas di 3 topik. Yang pertama landscape-nya untuk future of work atau sekarang banyak disebut FOW ya. Terus yang kedua adalah bagaimana sih bagusnya ketika kita mengimplementasikan tipe bekerja yang baru itu seperti apa, dan pros and cons-nya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengemphasize teknologi baru dan tools untuk mempercepat akselerasi dari tim HR kita. 3 hal ini akan kita bahas malam ini. Dan nanti feel free untuk menanyakan dari perspektif teman-teman dan pengalaman teman-teman. Boleh di next. Boleh dibantu next, Pak. Oke, layarnya kayaknya belum berubah. Oke, next lagi. Nah, oke, dari saya mau sharing dulu sih. Jadi kalau misalnya kita tahu ada industri 4.0 ya. Nah, kalau dari perspektif teknologi itu perubahannya seperti apa sih? Nah, yang pertama, industri revolusi itu kalau kita ngomong teknologi itu berawal dari waktu itu di Mesir itu udah mulai mengenal adanya teknologi untuk membuat bagaimana pengairan, bagaimana proses perebusan. Itu awal cikal bakal dari industri revolusi di bidang teknologi. Lalu masuk ke fase kedua, revolusi 2.0, yaitu tentang electricity. Disitulah mulai kita ketergantungan dengan electricity dalam semua lini kehidupan kita. Dan disitulah cikal bakal dari perubahan di 3 dan 4. Dan yang ketiga, kita bicara tentang automation. Kita sampai sekarang udah mempunyai satu ekosistem ya, teman-teman pakai smartphone, pakai komputer, dan semuanya bisa terkoneksi satu sama lain seperti kita berbicara sama keluarga kita. Karena sistem ini udah mencakupi automation biar satu sama lain itu bisa bekerja sesuai dengan partnya masing-masing. Dan challenge-nya adalah di 4.0 ini, cyber physical system, di mana kita sudah mulai mengenal cloud base, bagaimana sistem database ataupun di HR nggak perlu 100% pakai kertas, karena kita tahu challenge-nya tim HR itu kan ada beberapa hal yang memang harus di-collect di kertas atau di hard copy gitu. Terus yang selanjutnya kita bicara tentang automation juga, bahkan lebih dari automation, tapi AI, bagaimana AI itu bisa mendetek, kalau misalnya ada KPI dengan skor A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, nantinya dari AI bisa berpikir untuk suggestion apa yang bisa dilakukan oleh sistem untuk si employee ini dapat learning tertentu. Kita udah di level itu, dan kita masih lebih go lagi kalau kita bisa tentang AR juga. Nah, itu tantangan yang akan kita hadapi, terutama dari tim HR. Dan kita harus realize itu udah di depan mata sih. Jadi kita nggak bisa tim HR masih fokus di automation aja. Kita udah mulai fokus terkait sinergitas antar sistem yang dibikin. Bisa bantu next. Nah, the future of work trend itu dari yang saya kutip di internet, saya ada beberapa hal. Yang pertama itu cyber security. Lalu yang kedua tadi ada saya bahas, yaitu cloud first transformation, di mana kita udah cloud based semua, jadi tidak ada data yang nggak bisa kita kontrol dan kita simpan dalam jumlah yang besar. Lalu ini juga yang lagi tren sekarang, mungkin menjadi tren baru sampai 2025, yaitu work from anywhere, di mana beberapa perusahaan sudah berani melakukannya. Lalu ada modern workplace, itu mungkin familiar sekarang, ada co-have yang menyewakan tempat, ataupun ada tempat-tempat kerja yang sekarang lebih ke open space, jadi satu sama lain bisa berinteraksi. Lalu ada teknologi consolidation, itu yang saya bahas tadi, bagaimana satu sistem dan sistem lain itu berkonsolidasi dan saling bersinergi untuk menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir ada service transformation.
Nah, service transformation ini terkait bagaimana tim HR memberikan servisnya dan itu bisa ke next levelnya lagi. Nggak cuma menunggu di satu chat atau satu WA untuk merespon tertentu. Nah, itu gambaran dari tren dari future of work. Dan itu harus kita realize ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan semua ini di dalam day-to-day proses mereka bekerja. Gitu. Mungkin bisa bantu next dulu. Nah, ini dari tren yang saya lihat. Jadi ada beberapa level of change di beberapa roles. Itu ada HR, LD talent, ada people manager, dan individual contributor. Nah, kalau dilihat, yang menarik adalah yang paling banyak signifikan perubahan itu pertama people managers. Jadi kita ngomong tentang people-nya nih, bagaimana seorang managers atau leaders itu mengalami perubahan. Dan yang kedua ada di HR dan L&D and talent. Ini memperlihatkan bahwa tim HR, L&D and talent itu paling banyak mengalami perubahan dalam sisi bisnis prosesnya gitu. Mungkin yang paling kelihatan banget di tim employee itu dari sisi absensi deh. Absensi itu dulu itu masih zaman fingerprint kan. Dulu itu. Sekarang itu udah beralih, ada yang dari biometrics, ada yang dari face recognition. Jadi kalau misalnya jalan udah di face recognition udah ke detect. Ada juga yang pakai tap doang. Terus ada bahkan ada yang sampai ketika dia udah hadir di kantor bukan hanya face recognition tapi dia bisa ngecek ini kira-kira udah berapa meter dari kantor, dia udah sistemnya check in untuk ini udah mau masuk kantor. Udah di level tersebut yang paling kelihatan. Dan itu memperlihatkan bahwa tim HR kita tuh harus agile. Agility-nya harus kuat karena kalau tim HR-nya itu atau tim learning-nya itu stuck, itu akan berbahaya bagi employee sendiri. Karena level of changes-nya jadi banyak tapi saya nggak disupport dengan teknologi yang mumpuni. Itu sebagai perspektif bagaimana teman-teman bahwa the problem itu udah di depan mata dan bagaimana solve-nya itu adalah balik ke kita. Saya bantu next dulu. Nah, ada beberapa tantangan yang menjadi concern di beberapa HR ataupun di company secara keseluruhan. Yaitu yang pertama itu ada masa depan dari perpindahan orang dan mobility. Sekarang teman-teman mungkin sadar, mungkin kalau di HR yang bagian hiring. Sekarang perusahaan-perusahaan itu udah mulai ekspansi nggak cuma di Jabodetabek, ada di Jawa Tengah. Mungkin yang paling terkenal itu ada Jogja dan Solo. Banyak perusahaan teknologi yang udah masuk di dua kota ini. Karena melihat sekarang itu untuk orang bekerja dan mendapatkan skill yang mumpuni itu nggak harus ke Jakarta gitu, nggak harus ke pusat kota gitu, bisa di kota-kota mereka kecil-kecil. Bahkan kalau dilihat kemarin dari yang saya cek itu startup Indonesia itu jumlahnya udah sekitar 100 lebih, dan itu nggak cuma ada di Jabodetabek, itu di Jawa Tengah udah banyak, Jawa Timur udah ada, bahkan ada beberapa di Sumatera ataupun bahkan di Papua walaupun masih sedikit. Tapi memperlihatkan bahwa kedepannya itu orang nggak akan terfokus hanya di Jakarta. Apalagi kalau misalnya kita lihat di pemerintah, ibu kota negara udah mau dipindah tuh. Itu challenge baru lagi bagi HR. Bagaimana kita bisa mendapatkan talenta-talenta bagus di kota-kota yang memang kita buka cabangnya atau memang di satu kota aja. Yang kedua ada globalisasi. Ini yang paling ditakutkan mungkin. Karena kita nggak tahu di tahun depan itu gimana. Ada bicara tentang resesi, ada bicara tentang nantinya ada COVID lebih parah lagi. Nah, itu sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi itu sangat menakutkan bagi tim HR juga. Mungkin di beberapa waktu terakhir ini, di tempat saya bekerja, entah di yang sekarang ataupun di sebelumnya, layoff itu menjadi suatu hal momok bagi tim HR juga. Karena di situ banyak hal yang menjadi harus diefisiensi gitu. Dan again, ketika kita bicara tentang L-word study, kita bicara juga tentang inovasi. Bagaimana ketika orangnya di-replace, teknologi itu bisa mereplace beberapa task atau beberapa action yang biar membuat performanya perusahaan bisa tetap stabil. Nah, globalisasi ini tentunya harus disikapi teman-teman untuk membuat sistem bekerja yang end-to-end dan bisa menjawab segala tantangan sih, prediction. Lalu juga yang ketiga ada demographic change. Nah, ini juga nih kalau mulai dilihat sekarang itu dari generasi X, itu orang tua saya lahiran 90-an, itu udah mulai berkurang jumlah orangnya di dalam pekerjaan. Tapi tentunya generasi X itu udah banyak
ada di level high level manajemennya kayak director, BOD ataupun VP itu masih dipegang kebanyakan di level-level generasi X. Tapi untuk millennials ataupun generasi Z di bawah saya itu mulai jumlahnya semakin banyak karena mulai naik nih di usia-usia untuk mereka berani bekerja. Dan yang menjadi tantangan adalah transisi dari generasi X ke milenial bahkan ke Z itu berbeda jauh secara teknologinya, secara perubahannya itu berbeda jauh. Generasi Z apalagi dia lebih tech savvy dia bekerja tentunya akan melihat seberapa jauh perkembangan teknologi yang diaplikasikan di perusahaan tersebut. Ketika itu sudah semakin oke, itu akan membuat mereka lebih trust untuk bekerja di satu perusahaan tersebut. Kita nggak bicara tentang ASN ya, itu berbeda lagi. Bahkan BUMN pun dia sudah mulai melakukan penerapan teknologi yang canggih di lini-lini bisnis mereka gitu. Karena balik lagi, generasi-generasi baru ini lebih tech savvy, dia nggak mau ketinggalan jalan atau sekarang bahasanya FOMO ya, fear of missing out gitu. Jadi perusahaan menerapkan teknologi selain untuk kebutuhan internal itu juga untuk branding mereka sebagai perusahaan yang up to date dengan perkembangan. Dan yang terakhir ada terkait perubahan nature of career. Dan ini juga nih. Jadi perubahan nature of career itu terkait bagaimana sih karir-karir sekarang itu sangat fleksibel. Bahkan saya tuh lulusan hukum, saya bisa bekerja di bagian training learning itu suatu hal yang menurut saya syukuri karena nggak banyak gitu yang bisa terjadi seperti itu psikolog atau psikologi gitu. Dan bahkan saya sebagai tim produk pun saya nggak punya basic sebagai engineer, tapi saya bisa melalui 2 tahun dengan baik dan bahkan sampai sekarang di Shopee saya melanjutkan untuk membuat tim baru terkait knowledge management system dan chatbot. Jadi perubahan nature karir lebih dinamis dan membuat tim HR kita, apalagi tim learning, itu harus bisa menerapkan teknologi juga dalam sistemnya biar nggak ketinggalan. Oke, bisa bantu next. Oke, kita bahas yang kedua, the efficiency of new workplace innovation. Bisa next dulu. Nah, yang tadi saya bilang, COVID-19 itu mempush kita sebagai perusahaan, dan mempushnya itu sangat-sangat berat. Karena kita harus remote working, dan di situ kita harus scalable, seberapa impactful remote working dilakukan, apakah employee-employee kita itu masih bekerja dengan baik, apakah employee-employee kita itu masih wellness-nya masih oke, apakah stresnya masih bisa termanage. Lalu yang kedua, dipaksa juga untuk akses digitalization yang tadinya perusahaan-perusahaan nggak familiar dengan Zoom ataupun Google Meet, dipaksa harus mengikuti karena mau nggak mau fitur-fitur ini atau aplikasi ini atau tools ini adalah yang paling bisa digunakan untuk menjawab tantangan social distancing dan beda tempat-tempat di mana. Dan yang terakhir ada asset automation. Otomatis karena semuanya itu digital, automation perlu dilakukan karena beberapa hard process itu udah mulai di-replace dan jadinya digantikan dengan sistem. Contohnya misalnya nih pengajuan asuransi gitu kan. Asuransi yang tadinya tuh harus datang ke kantor buat reimburse untuk memberikan dokumennya itu harus diganti dengan automation. Pakai sistem SLA-nya by sistem, bukti-buktinya diupload by sistem, dan nanti ada automation yang bisa nge-track, oh jika udah SLA meet di beberapa hari itu akan langsung prosesnya escalate ke siapa. Itu salah satu contoh COVID-19 itu mempusing kita sebagai company. Bisa next dulu. Oke, nah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya dari teman-teman yang belum melakukan remote working adalah apakah kerja remote itu solusinya? Kita harus tahu dulu kerja remote itu seperti apa atau tipe bekerja itu ada beberapa. Yang pertama adalah work from office, tentunya yang orang harus ke kantor dan sebagainya, pokoknya harus physical touch dengan orang lain atau bertemu dengan orang. Lalu ada work from anywhere atau work from home, kerja di mana aja, dan terakhir itu hybrid. Jadi boleh kantor, boleh enggak, dan itu bisa ditentukan tuh waktunya atau load-nya sebulan berapa kali kantor. Nah, kita coba bedah satu-satu secara cepat aja. Bisa next. Kita masuk dulu ke work from office. Nah, ini mungkin yang paling common banget dipakai ya. Prosesnya itu apa? Semua itu bisa dimonitoring. Kita sebagai HR bisa memastikan orang bagus bekerjanya, orang bekerja benar atau enggak dari sisi bagaimana attendance-nya atau bagaimana dia kolaboratif sama tim lain. Jadi semua itu full monitor karena kelihatan. Dan kolaboratifnya itu aktif. Dan itu membuat jadinya inovasi di perusahaan bisa berjalan lebih cepat. Karena ketika kita berbicara untuk sharing ide, itu biasanya memunculkan
efek ketidaksengajaan ngobrol akhirnya jadi satu inovasi baru yang itu didapat dari proses bekerja lain. Lalu juga stronger employee relation, jadinya satu tim itu engagement-nya lebih kuat dan membuat mereka lebih solid. Tapi konsepnya itu apa? Stressful, karena orang kok kantor habis jalan berapa jam. Dan high cost OPEX juga. Semakin lama di kantor, lampunya makin pakai banyak, internet juga makin banyak, AC juga makin banyak. Dan terakhir konsepnya juga ada office distraction. Karena biasanya kalau di kantor, misalnya 8 jam kerja nih, ada beberapa jam itu yang unproduktif itu. Habis makan siang biasanya unproduktif. Atau biasanya sore-sore tuh ada jeda-jeda buat sholat ataupun buat maghriban. Nah, itu tuh biasanya unproduktif tuh. Nah, itu sebagai konsum. Nah, kita coba bedah di selanjutnya. Saya bantu next. Ada work from anywhere. Nah, ini prosesnya yang banyak disukai oleh teman-teman generasi Z ataupun generasi saya. Live work integration-nya enak. Karena bisa kerja dari mana aja, atau work from Bali biasanya. Opportunity itu hire global talents-nya itu enak. Mau hire dari mana aja, mau bahkan di luar global, itu bisa. Karena yang penting dia harus kerja di sistem yang udah disediakan. Last cost OPEX, iya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kantor HO-nya itu kecil gitu. Karena semuanya memecah di beberapa tempat. Tapi cons-nya itu apa? Banyak self-distraction. Karena kita nggak bisa memastikan orang ini bekerja efisien atau enggak. Gitu. Lalu uncontrollable performance. Nah, ini juga nih, karena banyak hal dilakukan tanpa kelihatan, jadi uncontrollable performance-nya, dependent sama leaders-nya, sama tim HR-nya untuk mendesain KPI-nya ya, atau OKR. Yang terakhir ya cyber security concern. Apakah ada breaching data-data confidential atau enggak, itu harus dipastikan juga dari tim HR. Nah, yang terakhir nih, next. Ada terkait hybrid working. Prosesnya apa? Flexibility with controls. Maksudnya apa? Jadi dari kita sebagai employee dan perusahaan itu bisa membuat agreement. Misalnya dalam 1 bulan, boleh masuk misalnya 10 kali. Ya udah, 10 kali boleh ditentukan, boleh di-set. Atau dikembalikan ke manajer masing-masing. Jadi flexibility with controls. Nah, yang kedua, less work burnout. Ya, karena dia nggak habis di jalan waktunya, tapi juga nggak selalu di rumah juga. Jadi burnout-nya dikit, karena dia bisa memanage nih, kalau pas di kantor gimana, kalau pas di rumah gimana. Dan more efficient use of time, karena jadinya lebih fleksibel, mereka bisa memastikan, oh ketika di kantor tuh mau ngapain, oh ketika di kantor mau melakukan interaksi sama orang, oh ketika nggak di kantor itu mau ngapain, oh mau ngerjain project, itu bisa efficient use of time. Tapi konsepnya adalah difficult to communicate in real time, karena tiap orang punya jadwal masing-masing, kadang-kadang susah nge-matchin untuk project-project besar yang memang harus satu waktu ketemu, itu desainnya lebih susah. Ada agreement di komunikasinya. Lalu akses to teknologi sama aplikasinya itu harus udah mature juga, karena bisa diakses di rumah, tapi juga in the center harus bisa diakses di kantor. Jadi harus security bridge-nya harus clear. Dan ini juga requires more process to control. Jadi karena ada di rumah dan di kantor, beberapa proses terkait performance atau monitoring kinerja itu harus dilakukan lebih tight lagi, biar dari masing-masing employee dan leaders-nya bisa saling. Next dulu. Nah, tadi kita udah tahu nih mana jenis-jenis pekerjaannya. Nah, yang paling bagus mana? Nah, yang paling bagus adalah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan teman sebagai HR. Kalau dari yang saya bekerja, kita melakukan hybrid. Jadi bisa masuk di beberapa hari, bisa enggak juga gitu. Tapi dependent sama timnya, harus dicek. Nah, selanjutnya saya akan bahas impact dari implementing teknologi di Human Resource Department. Termasuk tadi kita memilih workforce-nya. Ya. Yang pertama, yang jeleknya dulu nih impact-nya. Kalau kita nggak mengaplikasikan teknologi, kita itu nggak punya dokumentasi yang terkategori gitu. Atau dokumentasi itu berantakan. Misalnya nih, dilakukan pengumpulan di satu kotak doang, ya berantakan tuh organisasinya, karena hard copy kan. Lalu yang kedua nih, jadi silo between its working process. Jadi misalnya HRIS nih punya, tapi LMS-nya nggak punya. Ya udah, HRIS-nya buat ngumpulin employee doang, tapi untuk learning-nya nggak ada. Gitu. Akhirnya yang tim learning-nya silo dengan proses mereka, yang ngurusin HRIS juga silo dengan mereka, karena nggak ada interconnection. Lalu juga kalau kita nggak memperhatikan teknologi, HR tuh akan dihantui dengan BAU sama kerjaan yang sifatnya repetitif. Yang akhirnya bikin ketika saya bikin strategi itu waktunya kurang atau nggak ada malah, karena kegulung di hal-hal yang sifatnya repetitif.
Nah, impact-nya bagusnya kalau kita implementing teknologi end-to-end, ya, dokumentasi HR-nya itu 100% bisa kita manage end-to-end. Terus habis itu kita juga bisa mengintegrasikan semua HR tools yang kita punya. Kalau nggak punya, ya kita bikin. Itu nanti akan saya bahas selanjutnya. Dan terakhir juga kita, karena beberapa BI atau repetitive task itu diselesaikan by system, jadi tim HR itu bisa fokus ke strateginya gitu. Karena automation-nya udah di-kill oleh sistem. Bisa next dulu. Oke, yang terakhir nih, kita akan bahas di core-nya, yaitu penerapan teknologi dan tools-nya. Oke, bisa bantu Mbak? Next. Next. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu ada penggambaran antara organization as living system sama organization as machine. Ini yang harus saya share awal. Jangan sampai ketika kita bikin sistem, itu jadinya mesin yang berjalan sendiri-sendiri. Kalau lihat di atas itu nggak saling terintegrate tuh. Orang masing-masing silo dengan prosesnya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu yang berbahaya. Karena apa? Jadinya kalau orang bikin mesin tapi nggak saling terkoneksi mesinnya akan jadi useless. Mesinnya nggak akan membantu kita bekerja, tapi malah merepotkan kita dalam bekerja. Nah, kita harus punya mindset organization as living system. Ya, contohnya tuh misalnya nih, dari depan ada apa namanya welcomers dulu, orang baru. Terus habis itu lagi nanti masuk di step selanjutnya. Terus habis itu ke leaders-nya dan sebagainya. Jadi dia bikin sistem itu organisasi yang hidup itu. Sistem juga seperti itu. Jadi sistemnya nggak berdiri sendiri, nggak silo. Dia membuat kita sebagai tim HR harus melihat, oke, kalau saya punya beberapa sistem, bagaimana cara menginterkoneksikan satu sama lainnya biar bisa menghasilkan suatu result yang berimpact ke perusahaan. Oke, next dulu. Nah, kita harus develop the foundation dulu. Tools apa aja yang harus ada? Yang pertama hiring tools. Itu untuk memanage dan memonitor hiring proses di company. Itu harus punya dulu tuh. Yang kedua, attendance tools. Untuk monitoring orang masuk atau enggaknya di tiap harinya. Lalu ada working environment tools. Misalnya mau request itu mau via apa. Mau cari informasi mau via apa. Di dalam satu tools yang terintegrate. Lalu ada learning management system. Mungkin yang teman-teman sudah familiar. Bagaimana tim learning-nya menggunakan sistemnya untuk dilakukan ke karyawan-karyawan atau employee. Dan yang terakhir harus punya performance tools. Nah, beberapa tools ini adalah tools yang harus dipunyai oleh tim HR sebagai foundation-nya. Improvement-nya, nah itu nanti berbeda lagi. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau misalnya gue udah punya develop the foundation, gue udah punya aplikasi-aplikasi ini, tools ini, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, ini masuk ke selanjutnya, next. Nah, bagaimana cara mendevelopnya dulu? Sorry. Jadi tadi udah tahu apa yang harus bikin, bagaimana cara bikinnya. Ini akan jadi cycle of developing system. Ini biasanya dipakai di tim-tim PM dan ini berguna juga bagi teman-teman sebagai requestornya atau sebagai usernya. Pertama teman-teman harus set goals-nya dulu nih. Goals bikin sistem apa? Terus metriknya apa? Business impact-nya. Apa yang mau dikejar dari sistem yang dibikin. Lalu desain tools-nya juga. Oh, toolsnya gue pengen flow-nya A, B, C, D, habis itu F, habis itu Z, atau seperti apa. Dan ekosistemnya, oh sistem ini nantinya akan berpengaruh, misalnya nih, absensi ini akan berpengaruh ke misalnya LMS. Kalau orang-orang yang jarang masuk, nanti dikasih satu modul di LMS terkait pentingnya untuk menjaga stabilitas bekerja dengan masuk secara konstan gitu. Misalnya lalu selanjutnya setelah desain ya di develop dan dites, itu dilakukan berulang dengan tim engineer. Lalu habis itu setelah udah oke, baru diimplement tuh dan dimonitoring prosesnya. Apa aja sih yang bagus atau enggak. Dan selanjutnya kita harus cari problemnya. Kenapa harus cari problem kalau implementasi? Karena implementasi itu ketika udah dilakukan pasti ada muncul problem atau challenges baru. Nah di situ nanti cycle-nya masuk nih, setting goals lagi gitu. Dan itu akan jadi cycle terus biar nantinya tim SR sistemnya selalu berkembang mengikuti perubahan yang ada di employee sendiri ataupun di global. Itu how to develop. Nah pertanyaannya kalau kayak tadi, kalau misalnya udah ada sistemnya, bagaimana cara mengkoneksikan satu sama lain? Selanjutnya, next. Nah, bahasa saya connecting the dots itu. Katakanlah di sini ada 4 proses besar. Ada hiring proses, ada onboarding proses, ada working proses, sama offboarding proses. Nah, di hiring proses ini adalah funnel pertama sistem harus muncul, yaitu pakai hiring tools.
Nah, ketika hiring tools ini muncul, berarti kan kita udah dapat data tuh, mana yang eligible masuk, mana yang enggak. Kalau yang enggak, berarti jadi database itu. Tapi depends ke teman-teman, apakah perlu menyimpan CV-nya atau CV-nya disimpan di certain times, dihapus. Jadi ketika CV di sistem itu bisa buat database untuk misalnya ada beberapa roles yang dibuka dan mau di-call lagi. Nah, setelah yang masuk tadi udah clear dari hiring tools, itu akan masuk ke learning management system. Dikasih tuh onboarding tuh. Apa yang harus kamu lakukan di hari pertama kerjamu, hari kedua, seminggu, sebulan, dan selanjutnya. Nah, kalau udah onboarding, dia udah menyelesaikan tadi learning management systemnya, jangan lupa juga konekkan LMS-nya dengan working environment tools. Oke, misalnya udah menyelesaikan materi terkait dengan bagaimana cara request untuk apa namanya tools tertentu. Udah tuh masuk ke working environment, misalnya masuk ke Jira request atau masuk ke Google Form. Nah, itu bisa tuh. Atau masuk ke page yang sistem yang kalian bikin sendiri untuk semua informasi di satu. Lalu kalau udah masuk lagi nih ke attendance tools. Jadi tiap masuk apa namanya working environment-nya udah clear, di situ juga dia bisa ngelihat, oh gua tiap hari itu masuknya seperti apa ya? Apakah ada yang telat atau enggak, ada yang kurang 8 jam atau enggak. Dan terakhir masuk ke performance tools. Kalau udah menyelesaikan learning LMS tadi, di compile atau gamification ya scoring. Nah, masuk tuh performance tools. Kalau misalnya lagi onboarding ya, itu jadiin KPI buat harus menyelesaikan beberapa task biar dia lulus onboardingnya. Dan selanjutnya masuk ke working process sama end to end-nya. Bedanya ini udah onboarding udah lulus probation, dia masuk ke working process. Dan termasuk di onboarding prosesnya masuk di working environment-nya. Bagaimana caranya sistem bisa mengcompile, kalau mau offboarding gue harus balikin laptop, oke, gue harus klik sistem apa nih, gue harus informasikan apa, gue harus upload apa. Nah, itu connecting the dots-nya. Jadi antar sistem itu terkoneksi, berbicara satu sama lain, sharing database-nya. Dan itu membuat nantinya dari tim HR itu punya perspektif yang lebih holistik dan akhirnya sistem itu nggak silo dan bisa bermanfaat di tiap proses dalam bekerja. Bantu next dulu. Benefitnya apa dari implementasi ini di 16 kuartal 3 2022 ya, waktu saya di Tokopedia, ini cost saving potensial revenue itu ya, cost savingnya waktu itu sampai 5 miliar per tahun karena kita nggak perlu beli sistem. Kita bikin sistem dengan tim engineers yang notabene tim engineers-nya perusahaan itu sendiri gitu, tinggal kita agreement-nya aja sama mereka. Revenue generator kalau itu sistemnya udah mature, bisa tuh dijual keluar. Tapi ya with konteks ya, apakah udah ada funnel-nya atau enggak. Lalu yang kedua ada mempercepat daerah administrasi proses, atau saya nyebutnya MTTA, mean time to acknowledge. Jadi tim HR itu kalau di Tokopedia itu ada semacam bot. Jadi kalau tanya-tanya HR nggak usah lagi lama-lama lewat sistem ataupun lewat biasanya satu grup gitu ya. Itu pakai sistem bot aja. Jadi kayak kita buat kalau misalnya teman-teman beli Tokopedia atau Shopee itu sama. Oh mau tanya nih terkait misalnya, oh booking saya gimana? Nah itu bisa cepat untuk cepat. Dan yang terakhir, increase EMS survey, employee motivation survey. Dia seberapa puas dengan apa yang sudah dilakukan. Bisa next dulu. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya ada 3. Yang pertama, ketika mau menerapkan, kadang-kadang tim HR itu lupa untuk update dengan teknologi terkini. Bahkan dia terlalu fokus sama BAU-nya yang repetitif. Bahkan yang terakhir lebih bahaya lagi, challenge-nya yaitu dia takut untuk membuat long-term investment di HR sistemnya. Nah, next. Tips and trick-nya gimana nih? Itu yang saya share juga. Next lagi. Tips and trick-nya adalah, pertama, kalian harus punya vision dulu untuk create end-to-end system plan-nya. Harus punya tuh visionnya. Yang kedua, fokus untuk solving di repetitive task. Kalau nggak repetitif, nggak usah dulu berarti. Dan yang terakhir, paling penting adalah alignment with engineers dan business team. 3 ini dilakukan, dan tadi udah connected terus, polisi dari teman-teman bisa mengimplementasikan untuk bagaimana sistem itu diimplementasi di tim SR atau tim learning masing-masing teman-teman sih. Nah, cukup sekian dari saya terkait materi teknologi dan HR dan team learning di malam ini. Semoga menjadi inspirasi baru teman-teman dan bisa menjadi warna baru di tim SR masing-masing. Silakan saya kembalikan ke Mas Tris. Thank you. Oke, thank you banget nih Mas Dharma nih. Wih, mantap. Dan begitu banyak hal yang jujur saya nih baru tahu nih. Ternyata begitu banyak komponen-komponen untuk kita mau masuk ke dalam dunia yang
serba cepat, serba tidak menentu ini gitu ya, Betul, di Mas. era Betul. yang seperti ini gitu. Tapi sebelum nanti gitu ya kita akan buka Mm-mm. sesi Q&A, mungkin saya pengen berangkat dari pertanyaan saya dulu nih gitu ya. Boleh, Mas? Nah, gimana kondisinya ketika memang tadi kan Mas Dharma bilang bahwa kalau di level-level top manajemen itu ya mungkin sekarang adalah orang-orang yang generasi X gitu, Ya. yang Mm. operasional gitu ya, atau mungkin di middle down gitu, mungkin mereka adalah orang-orang milenial, kira-kira kurang lebih seperti Ya. itulah. Nah, Mm. sedangkan kita sama-sama tahu kalau milenial sama generasi Z gitu ya di bawah kita, mungkin Ya. kita udah benar-benar merasa bahwa udah kita mah high tech lah, gampang lah Ya. gitu. Karena kita sering bermain di situ. Tapi mungkin berbeda dengan mereka, meskipun saya juga nggak tahu, Mm. menerka-nerka aja. Nah, artinya kalau bagi mereka itu sesuatu hal yang menyulitkan kondisi seperti ini, apakah dengan kita punya visi terus tadi gitu ya, untuk menawarkan agar ini bisa di ACC gitu ya, LMS dan Ya. sebagai infrastruktur yang lainnya gitu. Apakah itu cukup gitu dengan visi aja atau mungkin ada aspek yang lain supaya Oke. top management bisa aware dan bisa oke deh, gue coba ngikutin dulu maunya apa. Oke itu. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, ini gimana nih Oke. Good question, Mas. dari Mas Good Darman? question nih. Oke, itu pengalaman pengalaman real, Mas ya. Jadi kalau kita ngomong top level management, kita ngomong teknologi dan itu investmentnya nggak kecil ya, karena engineers-nya dihitung aja berapa kali hari kerjanya versus jumlah kerja engineers-nya. Nah, yang harus dipastikan tuh visi itu nggak cukup. Karena untuk generasi-generasi lama apalagi high level, mereka tuh butuhnya bukan visinya doang. Tapi berapa cost yang bisa di-saving, berapa orang yang bisa di-reduce. Dua itu ada, itu kemungkinan besar akan di-improve. Karena apa? Kalau kita bicara tentang perspektif teknologi, teknologi itu harus menguntungkan dan harus bisa mengurangi sesuatu hal. Kalau kita bikin teknologi nggak menguntungkan secara cost, apalagi nggak mengurangi proses kerja yang unnecessary, bahkan sampai orangnya, ngapain kita invest di situ kan? Jadi ROI-nya nggak match tuh. Tapi ketika kita bisa Ah, menggambarkan, oke, dengan misalnya sistem yang kita bikin, paling LMS nih. Dengan kita bikin LMS, kita itu mengurangi untuk waktu trainingnya. Karena training live harusnya bisa di-kill melalui proses-proses sharing di LMS. Misalnya, waktu itu rentalnya saya waktu itu punya 15 nih. Udah, katanya jadi 5. 10-nya kan udah digantikan sistem. Kita lihat aja beberapa modul yang bisa di-share di sistem, nggak usah di-share di orang, bisa tuh. Nah, jadi kan berkurang orang. Ya, berkurang orang bisa cost saving juga kan jadi. Atau bahkan komparasinya sesimpel gini, Pak, kalau misalnya kita beli Etsarias nih, itu harganya berapa miliar sih? Kalau bikin sendiri, itu kita bisa saving cost berapa miliar itu, karena engineer kita kan ya harus kerja kan. Tinggal bagaimana kita alignment sama engineers biar kerjanya sesuai dengan priority kita. Biasanya itu kemungkinan besar ketika cost sama reducing people, rate untuk di approve-nya lebih tinggi ya. Karena di situ ada real impact yang didapat company. Gitu. wis, mantap Semoga nih. menjawab Mas ya. Oh, ini menjawab banget. Tadinya saya pengen lebih nanya lagi gitu ya, lebih dalam lagi, tapi ternyata pertanyaan saya yang mau lebih dalam lagi itu udah terjawab sama Mas Dharma. Jadi udah Aduh, mantep banget alhamdulillah. ini. Kayaknya waktunya untuk para peserta yang tentu pasti pengen bertanya juga gitu ya. Maka kita langsung aja ke sesi Q&A. Oke. Oke. Nah, kita langsung baca aja nih pertanyaannya, Mas. Pertanyaannya adalah Apakah ada jembatannya, Mas? Oke. Mas Trisna masih aman sinyalnya? oh, delay ya? Iya, oke. Nah, Cek, ini cek. udah Mas. Sorry. Udah aman, Tes, aman, tes. Oh, oke. aman. Siap. Sorry, Mas. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Kuswandi gitu ya. Jadi, apakah ada jembatan ya, Mas, untuk mengcombine Hmm. kelebihan LMS dan sosmed? Oh iya, karena sering Ah, kali gitu. ini nih. Di sosmed itu kita bisa belajar gitu ya. Iya, Dan betul. kadang mereka lebih cepat membuat konten dibanding membuat konten Hmm. di LMS gitu. Ya. Kadang-kadang kita yang ketinggalan zaman tuh yang ada di LMS. Nah, ini gimana nih Oke, tanggapan Mas? ini. Oke, Menarik nih ini menarik pertanyaannya. nih. Sosial media adalah MS ya. Untuk giving the context dulu, kalau di sosial media, apalagi misalnya sosial media yang free ya, nggak berbayar,
yang harus teman-teman bedakan dengan LMS itu adalah kalau dari sosial media itu kan nggak ada kurasinya. Bagaimana kita tahu informasi yang kita dapat itu udah valid dan memang bisa kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita. Karena sosial media itu terlalu luas, ada berbayar. Kalau berbayar, misalnya contoh Inspigo itu lebih apa ya, lebih trusted ya, karena udah terkurasi tuh materi-materinya gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita di YouTube di open space gitu, misalnya contoh yang lagi terkenal ya, Dokter Indra Nugraha tuh, dia kan sering sharing tuh. Tapi kan ketika kita mendapatkan informasi dari YouTube-nya dia, kita nggak bisa serta-merta langsung menerapkan. Kita harus mengkurasi dulu konteksnya yang beliau sampaikan apa ini gitu. Biar kita bisa menerapkan di dalam kerjaan. Kalau serta-merta diterapkan berbahaya. Nah, kalau LMS ini kan sebenarnya suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk mengcompile beberapa modul agar bisa diakses dengan mudah oleh employee-nya kan. Otomatis kalau kita compare sama LMS itu udah terkurasi oleh tim learning gitu. Jadi beda kalau misalnya kok dari saya bosen ya pakai LMS lebih suka sosmed. Nah, itu challenge dari tim SRLLD-nya. Bagaimana cara membuat misalnya kalau di saya dulu ya. Itu ada tuh Instagram yang dibikin untuk internal aja. Isinya apa ya? Konten-konten yang trivia-trivia dimasukin di Instagram aja karena orang lebih banyak akses Instagram itu. Tapi itu private, jadi di manage sama tim SR-nya siapa yang boleh ada di grup di sosial media tersebut. Nah, itu salah satu bentuk bridging agar kita nggak out of date dari sosial media, tapi kita masih punya tahu esensi LMS. Jangan sampai ini bercampur aduk ya, karena LMS sama sosial media itu dua hal berbeda. LMS ketika dikerjakan, ada hasil yang bisa di-track melalui gamification, melalui scoring, dan itu juga lebih luas. Tapi sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya trivia, hal-hal yang sifatnya lebih ke engagement, yang mungkin nggak perlu di-score, nggak masalah. Gitu. Jadi harus dibedakan di situ si bridging-nya. Karena kalau nyampur, nanti kasihan dari tim LD-nya. Ketika udah diterapin di sosmed semua misalnya, lah impact-nya apa? Yang mau didapat? Yang nonton banyak, tapi apa impact-nya? Kalau misalnya Dr. Indra Gunawan kan yang nonton banyak, masuk ke dia, ada pundi-pundi yang masuk. Gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu sih. Bridging-nya ya. Jadi harus dibedakan sosial media sama LMS untuk konteksnya seperti apa terkait modul-modulnya. Gitu. Oke. Tapi ini bisa jadi tips juga mungkin ya bagi tim LND ketika dia membuat sebuah konten gitu kira-kira ya Mas ya. Iya, Karena betul. seringkali kita juga terkecoh tuh gitu. Hmm. Membuat konten ketika kita udah beres buat kok sama persis ya seperti yang kita Hmm. lihat di YouTube gitu ya atau di TED Talks gitu ya. Mungkin di LMS kita harus membuat apa alurnya gitu sampai Hmm. kemudian kita bisa apa istilahnya tadi kalau Mas Dharma itu nge-track gitu ya. Jadi Ya, kita bisa tahu tuh efeknya sampai mana gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar bermain untuk membuat orang dapat insight-nya saja, tapi betul. ada perilaku setelah itu. Gitu. Gitu Betul. mungkin atau gimana kira-kira Mas? Tambahan dikit Mas ya. Hmm? Ini banyak LMS yang sudah mengintegrasikan dengan sosial media, misalnya dari YouTube ya, yang paling common ya. Oh, dari YouTube bisa nge-share link gitu. Tapi yang perlu di-highlight adalah ketika kita mengambil source dari YouTube, kita harus tahu dulu nih, apakah modul yang diakses dari YouTube itu untuk apa ya, package-package training yang memang itu spesifik kebutuhan perusahaan atau sifatnya untuk penambahan informasi aja. Misalnya nih, saya sebagai tim leader misalnya, saya harus bisa communication skill. Nah, communication skill ini kan harus dikurasi kan. Communication skill saya di level berapa gitu. Kalau cuma pakai YouTube doang, takutnya materi di YouTube-nya nggak oke nih gitu. Tapi kan ada juga tuh di LinkedIn tuh, LinkedIn Learning. Bisa integrate dengan LMS kan. Nah, itu bisa tuh pakai sosial media, tapi yang lebih terkurasi. Jadinya di LinkedIn Learning ngikutin trainingnya, ada belt-nya, mau dapat belt apa, masuk ke sistem scoring kita di LMS. Nah, itu jadi lebih useful ya, koneksi antara sosial media dan LMS. Wis, mantap. Clear Mas, mantap. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Jreng Nah, ini. dari Kang Yana. LND hari ini banyak yang sudah adopsi teknologi untuk LMS dari proses online learning. Nah, menurut Mas Dharma, apalagi yang Hmm, belum dioptimalkan dari teknologi saat ini? Nah, kira-kira oke. apa nih? Oke, kita bicara LMS dulu ya. LMS dulu, apa yang saya terapkan di Tokopedia itu adalah LMS itu nggak boleh cuma menjadi kumpulan modul untuk dipelajari.
Tapi saya bikin integrasinya. Saya integrasikan dengan SRIS. Jadi saya bikin SRIS juga. Nah, ketika misalnya ada threshold tertentu KPI-nya jelek, itu dari tim learning itu harus udah punya package-nya nih. Misalnya nih, KPI saya threshold-nya harusnya 1 sampai 10, 5 itu jelek. Saya misalnya dapat 4 nih. Ketika saya dapat 4, nanti dari sistem SRIS itu KPI-nya langsung nge-call LMS-nya untuk langsung nge-share ini loh modul yang harus kamu selesaikan. Nanti di situ juga ada proses untuk coachingnya. Langsung di-assign nih coachnya siapa. Jadi setelah modulnya selesaikan, coachnya langsung masuk. Apakah ada perkembangan atau enggak. Nah, di situ jadi LMS-nya hidup. Jadi LMS enggak cuma untuk modul dikumpul-kumpul, tapi di situ ada integrasi antara performance, LMS, sama coaching tadi di satu modul. Gitu. Nah, itu akhirnya bikin LMS-nya lebih hidup dan akhirnya sistem satu sama itu berkomunikasi. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, apalagi yang belum diotomasi dari teknologi saat ini oleh tim LND. Nah, yang saya lihat itu sebenarnya LMS harusnya udah common banget ya. Orang udah pada tahu lah. Mungkin yang baru LXP ya, learning experience itu. Sebenarnya basicnya sama kayak sistemnya, cuman kalau LXP itu kan dari kita untuk kita gitu. Jadi lebih self-centered gitu lah. Tapi secara keseluruhan, yang belum dioptimalkan adalah bagaimana mengkomunikasikan satu dengan yang lain sistemnya. Karena itu yang terjadi di tempat saya juga sebelumnya. Kalau yang di Orange saya belum bisa share karena masih 1 minggu, belum banyak bisa saya explore. Tapi kalau yang di tempat saya hijau, yang di Tokopedia, itu kita udah punya sistem waktu itu, tapi sayangnya nggak terkomunikasi satu sama lain. Sistemnya silo aja gitu. Misalnya nih, kita punya SRIS, kita punya KPI. Nah, terus buat apa KPI-nya? Oh, KPI-nya cuma dikumpulin doang, pakai Google Sheet selesai itu. Nanti kumpulin doang fokusnya. Terus misalnya LMS, LMS-nya punya nih, tapi buat ngumpulin modul doang. Pakai Google Sheet itu gratis, murah, bisa. Tapi kita nggak ngomong trackingnya, kita ngomong ngumpulin modul doang kan. Nah, makanya saya pikirnya antara tadi saya bilang connected dot itu adalah satu inovasi yang harus dimiliki oleh tim HR saat ini. Karena ya misalnya nih, teman-teman punya smartphone kan. Smartphone teman-teman tuh aplikasinya saya jamin pasti ada lebih dari 10 aplikasi di HP. Itu saling saling membaca loh. Misalnya Gojek. Gojek itu nanti membaca API-nya dari Google. Makanya di Gojek itu bisa baca Google Maps. Nah, terus di Gojek juga ada pembayaran GoPay. GoPay-nya bisa, tapi selain GoPay bisa nggak? Bisa juga. Nah, itu membaca juga. Jadi sistem yang kita gunakan sehari-hari aja udah saling komunikasi. Masa sistem HR buat kita kerja, kita role sekarang ini, nggak dilakukan komunikasi juga. Itu menurut saya jadi harus dioptimalkan sih. Bahkan yang saya jual ke high level itu adalah gini. Kita bikin sendiri itu bukan hanya karena untuk independen, tapi kita bikin sendiri adalah untuk revenue generator. Karena nantinya perusahaan itu nggak cuma menjual service, tapi menjual tools atau menjual produk teknologi itu satu hal yang oke gitu. Kayak Amazon Web Service itu udah jadi produk mereka gitu. HR ya bisa juga nanti. Jadi kayak gitu sih, mungkin jawabannya Kang Yana. Atau Mas Wih, Trisna punya point of view nih. oke. Enggak, udah lebih dari cukup. Justru ketika saya jawab, malah jadi lebih jelek nanti Wah, waduh. menurunkan kualitas jawaban dari Mas Wah, Dharma ya. enggak loh, Mas, enggak. Oke, Oke. mungkin ya ini the last question nih. Hmm. Langsung aja. Kira-kira siapa nih? Dari Mbak Fadila. Izin bertanya, Mas, untuk mengetahui tingkat efektivitas after training itu gimana ya? Pengalaman dengan LMS setelah 3 bulan kurang maksimal dari sisi, sorry ini saya nggak bisa baca dari bawahnya, Mas. Dari sisi apa Oke, ini dari ya? sisi Sorry. learnernya, dari sisi learnernya. Ini Oh, dari Oke. sisi learningnya. Oh, oke. Gimana gimana Wah, nih, Mas? kalau ini kayaknya bukan sistem ya, tapi coba saya jawab lah berdasarkan pengalaman. Ini Oke. tentunya nanti di next sesi selanjutnya ada membahas lebih detail terkait learning ya. Nah, kalau efektivitas training itu kan 3 bulan kurang pengalaman dengan LMS 3 bulan kurang maksimal dari sisi learnernya. Pertanyaannya, ketika kita mau apa ya, men-track untuk efektivitas training itu apanya yang mau kita track? Kita harus tahu dulu kualitas dari kontennya, atau kualitas dari penyampaian orangnya, atau after impact-nya. Itu harus didesain dulu. Karena kalau enggak, jadinya teman-teman kan nge-track sesuatu hal yang nggak bisa, apa ya, nggak tangible ya. Kalau saya di produk pengalamannya gini, ketika kita ingin meng satu sistem itu sukses atau enggak, ini diimplementasikan juga ke people ya, bisa juga.
itu kita harus punya dulu matriks di awal, namanya North Star Matrix, atau matriks yang kita gunakan ketika mau mantap sesuatu. Misalnya kita implementasikan di HR. Ketika misalnya kita melakukan training ke satu batch orang lah. Nah, di situ kita udah harus tahu, oke, kalau gua training berarti gua harus track apanya nih? Mungkin yang pertama yang harus di-track adalah kualitas dari trainingnya dulu, dari sisi learnernya. Dan dilakukannya nggak bisa cuma satu kali ya, maksudnya gini, oh bulan ini dilakukan, bulan depan dilakukan, bulan tiga dilakukan. Nah, itu harus continue sih, tapi dengan konten berbeda. Tapi kalau fokusnya cuma mau bagus atau enggak materi itu, ya udah di hari itu selesai training dikasih feedback, selesai tuh, achieve KPI-nya. Nah, selanjutnya impact dari trainingnya. Nah, ini yang mungkin ditanyain ya. Jadi beberapa bulan itu nggak efektif. Karena kalau impact training itu jangan pakai matrix di trainingnya, tapi matrix di luar trainingnya. Misalnya kita meng-hire CS nih. CS itu matriksnya apa? Oh, productivity sama quality. Ya udah yang di-train itu productivity sama quality-nya. Jangan hanya oh dia udah berapa banyak modul yang dikerjakan selama dia certain time, misalnya 3 bulan. Itu bisa, tapi itu sebagai internal matrix. Tapi untuk indirect matrixnya itu harus di-set juga. Apakah ketika udah training selesai, dia ada perkembangan nggak di matrix yang tadi? Misalnya, oh produktivitasnya jadi naik. Kalau naik, kenapa? People factor atau bukan people factor? Misalnya, apalagi misalnya katakanlah kualitasnya naik. Itu people factor atau enggak? Ketika itu people factor, ya itu berarti part of impact dari training ya. Kalau menurut saya kayak gitu sih, kalau misalnya kita bicara tentang after impact learning. Jadi nggak ada satu waktu yang rigid yang harus kita apa ya ikuti gitu. Baik lagi ke kita masing-masing sih. Lebih mau melihatnya seperti apa di impact. Lebih gitu sih. Oke, menarik Mas. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang barusan gitu ya. Mm-mm. Tadi Mas Dharma bilang ketika fokusnya adalah ke productivity gitu ya, maka fokusnya di situ. Jangan fokusnya ke Mm. modul udah berapa banyak tuh yang Iya. dia dapatkan. Tapi terkadang kita jadi bias nih. Yang jadi masalahnya, yang membuat orang nggak produktif, apakah karena kontennya kurang bagus? Oke. Apakah orang belum terbiasa dengan LMS-nya? Mm. Atau mungkin ada aspek yang lain? Nah ini gimana nih cara supaya kita tahu gitu? Oke. Mungkin ini baru ngomong framework aja. Mungkin bisa pakai Kirkpatrick sih, yang level 1, 2, 3, 4 itu. Level 1, kalau misalnya tadi kita, oh dia udah menyelesaikan berapa banyak modul. Itu kan harusnya di level 1 tuh. Karena itu task yang di-assign kan. Termasuk Oke. feedback feedback juga level 1. Level 2 itu baru kita ngomong terkait experience-nya. Oh, experience-nya trainingnya seperti apa. Nah, level 3 itu baru beda lagi. Impact-nya. Kalau impact baru kita compare. Jadi sebenarnya kalau kita nge semuanya, ya nggak masalah. Tapi levelnya itu berbeda. Semakin kan kalau kita itu level bawah itu adalah untuk internal kita kan. Oh bagus atau enggak? Ya selesai kasih feedback gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke tim yang di training, kita ngapain pakai level 1? Oh modulnya udah dibaca kok. Ya apa impact-nya? Itu yang dibutuhin sama stakeholder kita kan di level 3-nya kan. Nah itu sih makanya kalau saya mau menerapkan lebih apa ya lebih clear pakai framework, ya pakai Kickpatrick itu sih pengalaman saya mungkin yang lebih gampang untuk implementasi ya level 1, 2, 3, 4. Kalau level 4 sih udah ROI itu ngitung training ROTI-nya lah, return of training investment. Itu. Oke, sip, menarik. Ini keren banget daging semua nih Mas Dharma. Wah, Dan sama-sama. sampai-sampai ini banyak banget pertanyaan yang udah masuk, cuman kita nggak bisa ajukan lagi ke Mas Dharma gitu ya, karena memang waktunya juga kita udah habis nih Mas Dharma gitu ya. Mungkin di Iya lain nih. kesempatan atau mungkin teman-teman yang ada di sini nanti bisa gabung di LND Meetup and Conference gitu ya, supaya community, supaya apa? Supaya nanti kita bisa saling sharing, karena ketika kita nanti bisa saling sharing, tentu di situ pertumbuhan kita bisa bareng-bareng. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kalau dari saya cukupkan sekian, tapi sebelumnya mungkin teman-teman semua, saya harapkan tolong untuk bantu isi dulu nih form feedbacknya gitu ya. Nah, form feedback ini bukan hanya untuk kami saja, tapi kembali lagi ini juga untuk kebertumbuhan kami kita semua yang ada di sini. Teman-teman di sini yang belajar bisa lebih enak. Kenapa? Karena dapat feedback nih. Karena kita dapat feedback sehingga nanti ada perbaikan dari kami. Sehingga kita bisa saling menguntungkan, bisa saling enak juga. Jadi tolong untuk memberikan feedback terbaiknya dari teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini untuk pertumbuhan dalam proses pembelajaran kita. Sesuai dengan tagline-nya nih, Mas Dharma, learn, unlearn, and relearn. Betul Nah, sekali. oke. Mantap. Kira-kira kayak gitu. Dan sambil teman-teman mencoba untuk mulai masuk ke apa
ke form feedbacknya. Mungkin ada sedikit close statement dulu dari Mas Dharma untuk mengakhiri sesi kita kali ini, Mas Dharma. Kira-kira apa? Oke, mungkin dari saya lebih ke teman-teman bisa adaptable, agile, karena kita nggak tahu tantangan kita sebagai HR di 2023 apa. Hopefully sih dengan teknologi ini teman-teman bisa mulai menyiapkan planningnya, biar nantinya if shit happen di tahun depan kita udah lebih ready sih. Dan hopefully nggak ada shit happening. Gitu aja. Thank you buat waktunya dan teman-teman SPIKO juga untuk fasilitasnya. Dan tentu thank you juga buat Mas Trisna ya. Thank you. Oke, thank you banget Mas Dharma dan tim LND Mini Conference gitu ya. Tentu dari Inspigo juga yang udah memfasilitasi kita semua dan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga dengan apa yang kami sharingkan ini khususnya oleh Mas Dharma gitu ya bisa memberikan insight baru untuk kita semua supaya kita bisa lebih Amin. bertumbuh lagi dan terus bertumbuh lagi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan menjadi akhir dari pertemuan LND Mini Conference teman-teman semua karena nanti kita masih tetap ada gitu ya sampai tanggal 15 Desember setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi tentu dengan topik-topik yang nggak kalah menarik. So tetap stay teman-teman semua. Yuk kita belajar bareng teman-teman supaya kita bisa bertumbuh di dunia baru. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Saya Trisna Lesmana dan bersama Mas Dharma kami undur diri. Terima kasih banyak dan Terima kasih. selamat malam. Selamat malam. Hati-hati di jalan. Thank you.